kan. Oke. Nah kemarin kan yang data handle itu kan udah aku minta dari dia kan, udah di copy-nya juga. Datanya itu berupa ini, apa namanya, TXT, GPX sama SAP. Yang dipakai itu untuk ARMAP itu SAP. Jadi kayak biasa kau buka ARMAP kan, ARMAP kau buka. Kalau nggak data tahu kan, kayak biasa aja. Yang dipakai itu yang data SAP-nya aja. Mana dia? Data yang ininya aja tuh. Mana dia SAP? Yang ini save file. Yang dari GPS-nya langsung. Ntar ya, webnya ngelik. Buka. Add data kayak biasa tau kan? Add data di sini kan. Add data. Terus aku tadi nyimpennya di folder handle geog. Yang titiknya itu yang ini nih, yang poin si apa namanya? Titik handle-nya. Tuh udah kelihatan tuh. Ini kan udah muncul nih titiknya aja kalau handle kan. Terus kalau kamu mau nambahin base map, biasanya tuh aku kalau dari ArcMap langsung klik yang di sini aja, add data, tapi klik yang tanda panahnya. Tanda panah nanti kau add base map. Terus kau pilih yang imagery. Enaknya tuh kalau kau nambah base map langsung dari ArcMap, dia langsung nyatu nanti sama titiknya ini. Sebenarnya dari SAS Planet juga bisa sih, cuman aku lebih kebiasaan dari ArcMap. Soalnya satu software, kalau SAS kan beda software, harus bolak-balik kayak gitu. Ini lagi loading, soalnya ada tanda bola ini, tunggu aja. Terus kau zoom to layer aja. Kalau udah muncul titiknya, udah muncul tuh enaknya basement dari Arma tuh kayak gitu. Kau tinggal add aja, add data sama add basement, nanti dia langsung nyatu. Kalau udah kayak gini, nanti tinggal call layout aja. Layout tahu kan? Oke, tutor layout nih. Sebenarnya tuh yang kemarin-kemarin tuh yang layout yang gue buat tuh tinggal timpa-timpa aja aku pakai layout yang kemarin, tapi ini aku minta tutor kan. Ini udah kan. Kebetulan juga kemarin itu udah disambungin dia tuh titiknya, tapi ini mau ku tutor juga nih. Ini udah disambungin dia, tapi ini mau ku buat tutornya lah sekalian ya, cara nyambungin titik ini. Ini ku hapus. Add data udah, add base map udah, terus tinggal add apa sih, nyambungin titik ini. Pertama itu kita buat folder baru dulu di sini biar rapi aja sih. Apa namanya, line handle. Kalau kau mau nyambung titik itu pertama tuh kau tool ini dulu, katalog, arc katalog. Di arc katalog ini nanti kau buka folder yang di sini mul, di desktop, di folder yang kau buat tadi. Mana line geog, ini line handle. Terus di folder ini kau klik kanan, kau buat new file, kau buat save file. Terus tipenya itu buat, kalau kayak gini nih buat antara line atau polygon bebas sih. Buat polyline atau polygon bebas. Buat polyline aja sih. Terus namanya daerah kerja bisa polyline, terus koordinat sistemnya edit kayak biasa kan, bagas zona 48N. Terus oke. Ini udah jadi nih SAP si daerah kerja, tapi belum kita sambungin, baru jadi SAP-nya aja. Cara nyambunginnya, ini kan udah ada kan, kau tekan editor. Misalnya di ArcMap juga ada editor, dia biasanya harus diaktifin di sini, di customize toolbar, terus di editor ini diaktifin, nanti dia muncul tuh kayak gini. Terus kau start editing aja, kan, kau pilih yang daerah kerja, terus kau oke. Habis sudah oke tuh kau tekan yang di ini kan editor, kau tekan yang bagian paling kanan yang ada kayak gambar kertas sama pensilnya tuh, kau tekan, habis itu kau tekan daerah kerjanya.
kau pilih line. Ini tinggal sambung-sambungin aja, dari sini ke sini ini sampai selesai. Kayak gini lah terus. Ya aku record ini, aku recording habis udah disambungin kayak gini ya udah kan. Terus kalau kamu mau nutup hasil sambungannya itu kau klik 2 kali biar dia ke save lah istilahnya. Kau klik 2 kali di ujung tuh, ini udah kesambung nih. Terus kau ke editor lagi, kau stop editing, save here, edit ya, ini saja. Ini udah jadi. Ini maklum agak rapi ya mau cepat. Jadi kayak gitu kalau mau nambah file, nambah base map, sama buat garis untuk narik hasil titik udah kan. Intinya tuh kayak gitu, ini silang aja. Terus sekarang kalau udah jadi ini mau diapain lagi? Boleh layout aja kan kalau handout. Kalau di ArcMap tuh kan ada yang namanya data view sama layout view. Kalau yang sekarang nih data view itu biasanya dipakai kalau kamu ngerjain yang kayak gini biar gak susah. Terus kalau kamu ke layout di sini di bawah layout view, untuk layout tuh beda kan tampilannya, layout view sama data view. Sebenarnya sama-sama bisa ngerjain sih di 2 tab ini, tapi kalau layout tuh enaknya untuk layout aja. Habis itu ini ngelag gue. Mantap. Kan kalau dia settingan defaultnya tuh kalau langsung ke layout view dia tuh kotak kayak gini karena kertasnya belum kuatur. Nanti kalau kotak kayak gini dia gak ada tempat untuk informasi tepinya. Jadi kau harus ngatur kertas dulu di file. Kalau untuk ngatur kertas tuh di file, terus kau ke page and print setup. Ini nih papernya tuh kau atur size nya, bisa letter, bisa A4, A3. Aku biasa pakai A4 sih, A4 atau A3. Terus orientationnya tuh landscape ya biar dia miring kan. Kalau porter kan lurus aja, dia agak ada informasi tepi nanti. Gua jadi landscape. Terus sudah. Oke. Ini udah nih. Baru nanti kau ini atur-atur aja sekreatifmu lah, mana yang pas menurutmu. Ini udah kan. Baru nanti biasanya kan ada informasi tepi kan di atas. Kalau untuk buat garis informasi tepinya tuh kau klik yang ini, namanya tuh tool rectangle. Dia ingat aja bentuknya kotak kayak gini, rectangle. Nanti kau tarik aja dari sini ke sini. Oh ya, kalau pertama kali pas kau buat tool rectangle itu biasanya dia warnanya jadi kuning, nggak tembus pandang. Caranya kau buat tembus pandang itu kau klik kanan di rectangle nya, terus kau ke properties, fill colornya tuh kau buat no color, outline nya kau buat hitam atau jadi putih dia. Terus apa lagi ya? Biasanya juga kan ada orang yang buat judul di atas kan, ya tinggal kau tambahin aja rectangle lagi, peta bla 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 bla. Ini aku ubah no color hitam light, tapi aku biasa buat di sini semua sih jadi judul ini gitu. Jadi aku nggak pakai yang di atas. Yang di atas bisa diperbesar tuh kayak gini biasa aku buat. Biar mempermudah buat layout tuh ada namanya garis bantu. Jadi kayak penggaris gitu. Misalnya kotakan di sini tuh yang garis ini, yang kayak gambar penggaris ini kotakan, nanti dia muncul biru-biru kayak gini. Fungsinya biru-biru ini kayak mana? Pas kau buat rectangle dia nanti langsung otomatis nyatu ke biru-biru itu tuh,
langsung pas, misalnya kau tarik langsung pas ke biru. Jadi kau buat aja banyak banyak kayak gini. Misalnya kalau kau gak pakai ini kan nanti dia gak pas gitu ya. Kau tekan aja gambar penggarisnya, kau tekan gambar. ah, Bebas, yang atas juga bisa untuk ngatur pelurusannya juga, untuk ngatur yang bagian ininya juga, kiri kanannya. Misalnya kalau kau buat rectangle biasa aja kan kayak gini tuh dia gak rapi kan. Tuh misal aku bawa warnanya pasti kelihatan mencang-mencang, ini jadi hitam tuh, ininya ke kiri dikit, ininya ke kanan dikit. Terus kalau yang ini pasti mencang-mencang juga. No color tuh, mencong-mencong tuh, ininya kurang. Jadi caranya itu ya itu buat penggaris di sini, lurusin sama yang ini, caranya dihapus, ininya luruskan, udah lurus. Iya, tinggal tarik aja kayak biasa penggaris tuh. Klik kayak biasa tuh, ini udah rata kan, ini udah rata sama yang ini. Ini cara ngapusnya tuh, misalnya kalau mau ngapus tinggal clear aja, clear clear. Ini aku buat ulang nih ya, aku bedain yang sama penggaris. Biasanya yang paling atas tuh judul peta kan, kalau aku buat judul, terus aku buat klik satu lagi. Yang kedua apa biasanya, aku lupa. Oh iya, legenda. Mana yang kedua, udah jauh kan. Mana ya, ribet, dari sini aja jadi ya. Yang kedua biasa aku buat, ya skala pelaksana. Ini judul, ini untuk skala sama pelaksana. Pelaksananya sekecil ini kan, ini nama anggota tuh. Nanti kalau kau buat rectangle dia langsung nyatu gitu otomatis. Yang ininya belum dibuat, yang atasnya taruhnya ada pas dulu. Oke dah, ini udah tuh jadi bener-bener kotak. Nanti kalau kau pas buat rectangle bisa, ini kalau properties, ininya no color, outline hitam. Tuh rapi kan, nggak ada mencong-mencongnya sama sekali. Kalau kau nggak pakai penggaris ini, kau mesti, kalau kau nggak pakai penggaris ini nih, contohnya aku hapus ya, penggaris aku hapus kan pasti ada mencong kayak gini tuh. Berarti kau harus manual tuh kayak gini, sampai pas tuh. Baru ini aja masih kelebihan. Kayak gitu tuh, udah pas. Terus apa? Oh, itu grid. Sebenarnya grid yang kita itu salah salah sih. Yang benar tuh harusnya LU sama BT, grid gratikul namanya. Kau mau nge-add grid, sabarlah, buat LU dulu. Ini kan buat judul ya. Ini kan udah dibuat rectangle, udah dibuat kotak untuk nama. Kalau untuk nulis huruf tuh di sini teks di sebelah rectangle. Jadi kau tekan aja teks. Ini peta, enter. Kalau kamu besarin tulisan ya kayak Word sih basically. Ini kau klik klik dulu ya, jangan nggak diklik. Kalau nggak diklik nanti nggak, itu dia nggak tahu mana yang mau dibesarin. Klik ininya. Ini kayak Word biasa nih. Apa sih ini, style font, ini judul, ini font size 26, ini untuk bold, ini untuk italic, biasa lah, tau lah kan, kayak Word biasa. Ini peta tuh. Terus yang kedua ini biasanya yang legend itu cara buat yang legend itu ini aja sih, kalau ke insert. Kalau misalnya pokoknya kalau kamu buat yang kayak gini tuh, yang kayak arah mata angin terus skala bar kayak gitu, kok ke insert ini pasti di sini insert.
Terus ini untuk arah mata angin, north arrow, ini scale bar. Kalau yang ini legend. Pokoknya menu itu di sini semua pasti. Yang pertama tuh buat arah mata angin ya, north arrow. Pilih aja. Pilih yang kosong ya. Terus nanti kau tambahin huruf manual. Soalnya kan kata bapak kan nggak boleh pakai bahasa Inggris. Ini kan rata-rata bahasa Inggris. Pilih yang kosong, mana dia? Yang biasa aku pakai tuh yang ini. Ini dia. Save. Ini dia. Terus nanti kebesarin. Sebenarnya ini cara goblok sih. Ini kan kosong kan. Nanti kau tinggal tambahin aja huruf. Tuh. Tambahin di atas tulisnya apa bukan? Ya udah, terus tinggal pas-pasin aja nih. Ini cara goblok sebenarnya. Tuh. Ya udah kayak gitu aja. Kalau buat scale bar ini, scale bar. Pilih aja yang bebas, yang mana. Kalau kau suka yang mana tuh bebas, tapi jangan lupa kalau misalnya udah kau pilih bebas, stylenya bebas kan, kau ke properties untuk mengubah pengaturannya. Misalnya kau suka nih, aku suka desain yang ini nih, jangan langsung ke properties dulu. Habis ke properties, ganti satuannya tuh dari miles to meter. Barang yang like, yang ini. Habis ini kan, ini kau pilih yang ini ke properties, terus kau ke sekalian unit. Pokoknya ganti ini aja, ganti ininya dari miles ke meter. Ininya after bar ya bener. Ini gak usah diganti, pokoknya ganti satu ini aja, meter. Udah. Mana dia? Oh iya, belum oke. Tuh udah muncul tuh. Udah. Kalau skala, yang skala kayak gini tulis biasa aja sih, itu gak ada insertan, tulis kayak ini aja, skala sekian, skala terus properties, skala 1:xxx. Cara ngelihat skalanya 1:berapa tuh di sini tuh, 1:, sekian, tahu kan? Jadi ini kau cari aja nanti 24 tuh. Biasanya skala nggak ini sih, yang pakai bold, pakai bold. Udah. Terus legend tuh gini aja, tinggal insert, sama aja kayak si after apa sih, skala bar sama ini mata angin, di insert legend. Yang perlu kita legendin itu kan sebenarnya cuma dua, si titik ini nih, save file, sama si daerah kerja. Jadi yang lain-lain ini gak perlu. Cara ngilangannya gimana? Kau tinggal ini aja, ctrl, klik seluruhnya. Selain yang ini kan perlu dimasukin ke legend. Klik seluruhnya ini ya. Terus kau tinggal pindahin ke kiri, geser yang ini, tekan yang ini, tekan ada panah tuh, jadi tinggal ada dua, cuman yang mau dimasukin ke legend. Jadi dia nanti yang masuk ke legend cuman new save file sama sini, terus connect ya. Sabar ya, kayak gini lah aku tiap ngerjain narik map, makanya aku udah mati. Terus ininya ganti namanya ya, legenda, nggak boleh legend soalnya bahasa Inggris. Next aja tuh di situ. Tuh udah jadi tuh legenda. Habis legenda apa lagi? Legenda udah. Pelaksana nih udah bisa lah kan, kayak buat huruf biasa aja kan, gak usah buat lagi. Diketahui ini gak usah udah bisa lah kan. Insert sekarang, insert itu biasanya kalau kau mau buat insert, kau itu nge-add data peta lagi. Tapi kalau kau nge-add data peta lagi langsung gitu, dia nanti ketimpa sama peta ini. Caranya biar gak ketimpa itu, kau buat new data frame lagi.
Jadi data frame-nya itu terpisah antara peta si inset sama peta si utama. Di insert lagi menunya, di insert data frame. Nah ini udah data frame udah ada kan. Jadi si peta si insertnya itu gak nyatu sama peta utama. Kalau nanti langsung add aja dia nyatu, aneh jadi. Nah lagi, kalau orang biasanya insert itu dari SAP, dari kayak mana ya, nggak ada pula contohnya. Kalau aku lagi-lagi dari Basement biar mudah, udah new data frame kan, kalau tekan aja Basement, terus kau pilih OpenStreetMap, biasanya kalau gitu sih OpenStreetMap, nanti dia muncul tuh di sini satu peta tersendiri tuh, satu petanya. Tinggal zoom aja sih Batam, zoom kayak biasa kan, tekan tanda zoom yang ini tuh, zoom in, terus kau klik aja Indonesia kan yang ini, terus kau klik aja tuh sampai dapat Batam. Ini Batam di sini nih, Batam mana Batam, kelebihan Pak, udah rumah orang. Ini ada nih, oke ini udah Batam tuh. Terus ini kan misal kau mau ngatur apa sih, mau geser-gesernya itu pakai tanda tangan nih, pen. Kalau mau geser kiri kanan, kalau bisa digeser, harusnya bisa sih ini digeser, tapi apa aja nge-lag. Jadi misalnya ini kurang ke kiri, tinggal geser aja. Ini udah kan insert ya, nge-lag lagi. Nge-lag lagi wah. Kayak gini lah aku tiap itu, makanya lama aku buat. Sebenarnya kalau gak nge-lag ini 5 menit loh. Tuh nge-lag tuh, nggak bisa dipencet tuh, masih tanda tangan anjir. Oh udah ada. Ini berarti kita buat rectangle baru terus kita buat penggaris baru sih, segini cukup buat insert. Terus kita buat rectangle baru. Oke, nice. Ini properties kayak biasa, fill color no color, white. Udah, si insertnya pindahin. Terus ini buat nama kayak biasa kan, insert titik 2. Bentar. Tuh, gesernya baru sekarang anjir. Bego. Di mana pula nih? Terku zoom in lagi. Singapura. Ini Batam. Nah, ini tinggal koinin aja. Apa namanya? Kau rapiin aja nih. Yang catnya kurang besar untuk besarin 20. Insert. Tuh, ini tinggal kau rapiin aja. Lah kok balik lagi ke situ? Ini kau rapiin aja, tinggal saya hilangin. Sekiranya kau rapi sih. Terus biasanya kalau kau apa sih, insert itu ada kayak tanda kotak merah gitu kan. Cara buatnya sama dari rectangle. Tinggal kau petain aja. Petain. Terus kau klik kanan. Apa mau? Enggak dong, ini kira-kira dulu. Ini kan mau ganti warna dulu. Properties, fill colornya tuh no color, terus warna luarnya tuh biasanya aku pakai warna merah biar jelas. Apply. Tuh ini udah jadi kan. Terus untuk ngotaknya tuh di mana kan, kalau nanya kan, ya kira-kira aja, makanya harus agak hafal map sih. Bentar, misalnya kira-kira ini kan lokasinya di Poltek tuh, kalau Poltek tuh di sini
di tengah-tengah sini kalau voltek. Jadi kau taruh pindahinnya tuh di sini. Gak usah harus bener-bener pas, tuh kira-kira aja. Atau kayak misalnya ini nongsa, nongsa tuh di mana coba? Ayo yuk. Iya benar, iya benar di sini. Kira-kira aja sih, gak usah harus benar-benar pas. Tuh ya udah kayak gitu aja. Bisa inset, udah. Inset selesai, udah. Oh ya, insetnya juga dibuat grid ya. Oke, habis ini grid. Ini kan udah bisa kan, ini kayak buat biasa-biasa aja nih. Ini buat tulisan biasa, teks biasa. Terus kalau kamu mau add foto ya kayak add biasa aja di add data ini. Udah bisa lah kan buat tulisan-tulisan, jadi gak perlu jelasin. Terus lanjut ke grid aja nih langsung. Ini udah jadi, si peta udah jadi, skala udah bisa, scale baru udah, skala tulis manual, legend dari sini insert semua, scale bar, not arrow, legend. Terus tinggal buat insert. Insert itu buatnya tinggal kau klik kanan aja. Pertama tuh kau select dulu, seleksi petanya dulu, seleksi petanya sampai ada biru-biru ngelingkar aja. Ini nih kayak ini. Jadi ini udah ke select tuh peta yang mau dibuat grid. Kau klik kanan ke properties, terus ke properties kau buat grid, ke new grid. Sebenarnya grid yang benar itu bukan yang benar sih, yang bisa dipakai itu Gratico, tapi aku biasa pakai measure karena aku gak mau sama orang lain. Bedanya Gratico apa? Kalau Gratico itu dia nunjukin ini apa sih, ini nih, misain map berdasarkan median sama paralel. Kalau measure grid itu misain map berdasarkan grid sama map unit. Itu aja sih bedanya. Tapi biasanya dosen-dosen itu rata-rata mintanya gratikul, makanya mau aku ubah semua nanti peta itu. Tapi ini yang measure aja ya, yang aku jelasin sama aja sih sebenarnya, tinggal next aja kok. Ini measure, pilih next lagi, apply. Dedeng, udah jadi. Tadi hapus dulu biar gak bingung penggarisnya. Tuh udah jadi gridnya, angkanya juga udah ada. Sekarang iya, rata-rata dosen minta itu, makanya mau aku ubah. Yang LTBT itu ada next step lagi loh, ada cara tersendirinya lagi, aku belum tahu. Semalam udah dianuin edita sih, tapi aku lupa. Ini cara ngedit grid kan, ini kan gridnya tuh agak, ini warnanya abu-abu terus tipis, terus di belakang ngelek, di belakang ininya tuh ada 00. Cara ngapusnya tuh kayak gini, kau klik kanan lagi di properties, di grid yang udah kita buat tadi, kau ke properties lagi, ke properties. Terus kalau untuk ngubah si garis grid ini, kau ke line, line terus simbolnya ini klik. Ini kan masih warna abu-abu tuh si gridnya, ubah aja jadi warna hitam. Terus ketebalannya biasanya aku jadi 1 sih. Oke. Untuk ngilangin si 00 nya itu, taruh si 00 nya ini ke properties, terus kau ke label, ya ngelek lagi putih. Sabar tuh ke label, terus kau ke additional properties, ya elah, klik additional properties saya ngelek loh, nggak ngerti lagi aku. Tuh habis additional properties kau ke number format. Kenapa dia 00? Karena dia numbernya pakai decimal place, kita gak mau decimal, ya udah ini aja, klik yang ini, signifikan digit. Oke. Oh ya, terus label offsetnya ini jadi 1 aja. Fungsinya apa? Biar dia jarak si ini tuh lebih mepet ke peta, jadi space yang bisa kita manfaatin tuh lebih banyak. Pasti jadi habis 1 ini dia jadi lebih dekat. Terus ini untuk ngubah size
size si nomor ini kayak biasa sih, nyoba upload aja play. Oh ya, terus tadi satu lagi ya, ntar ini kok play dulu, ini ada berubah pasti tuh, udah kan, udah lebih dekat. Terus tadi bapak itu minta ini kan, mau jadiin koma, aku nggak bisa jadiin komanya, dia minta diubah jadi 123, bukan koma, 123 titik 680 kan, aku nggak bisa ngubah jadi titiknya tuh, nggak ketemu aku settingannya, jadi kayak gitu aja buat yang live lagi. Dah. Aku kan kemarin nyari-nyari tuh di sini mau nambahin titik, aku udah tahu dari kemarin disuruh diubah tapi nggak bisa. Lagi ngubah warna yang mana? Sabar, ini kan masih yang handheld. Ini kan masih yang handheld. Maksudnya ngubah warna yang kayak mana? Ngubah warna yang rasternya kayak gitu, yang kayak gini. Nanti. Ini kan masih yang handheld. Handheld kan cuma data titik aja nih. Terus ini juga masih belajar layout mulai nih. Aku udah nyoba kemarin dulu. Yang nyari titik itu gak bisa. Jadi ya udah, bilang aja ke bapak itu. Terus ininya juga dibuat grid ya, si insetnya sama aja caranya tuh. Kok titik apa sih, klik dulu dia sampai ada muncul jendela kayak gini biru-biru, terus kau klik kanan properties, new grid, measure yang biasa aku pakai, next aja, finish. Terus langsung ke properties saja, ubah langsung, labelnya diubah. Label offset jadi 1, tanda 00 nya dihilangin, additional properties. Number format, terus ini apply ininya, lensnya diubah jadi warna hitam menjadi 1. Oke, jadi 1. Terus udah jadi tuh buildingnya, udah kayak gitu aja sebenarnya. Itu aja sih yang perlu dijelasin kalau mau ngelayout. Kalau yang lain kan cuma buat tulisan bisa lah, tinggal add text aja kayak gini, add text, lokasi, titik full text kan, kayak gitu aja. Kalau kau mau edit lebih gampang lagi, tinggal klik kanan aja properties biar lebih leluasa tuh kan, enter apa sih, koordinat titik xxx gitu aja, apply, nanti muncul tuh tulisan gitu aja sih, bisa. Yang penting itu insert legend sama ini dulu. Ini udah jadi nih sebenarnya, tapi kan apa namanya, nggak lengkap. Ya ini udah ngerti lah sebenarnya. Ini nggak perlu sih, nanti kalian yang ditanya tuh yang ini loh, yang hidro. Yang mana dulu nih, yang GNS dulu atau yang hidro dulu? Hidro aja ya langsung ya. Terus ini tinggal hapus aja nih, set. Oke, nah ini aja langsung main map. Ini gak usah di save sih, nggak penting. Nge-lag lagi ya, sabar kali aku kabarnya. Gimana cara mau ngilangin data jalan yang lain yang ada nulisannya aja yang muncul? Gimana cara?
udah muncul. Oh ini masih ke layout view, balik ke data view. Kalau malah tadi udah aku buat sih, tapi kita hapus lagi aja ya. Ini kita hapus folder tadi. Nah, kalau bisa dihapus. Delete folder English. Oh, aku buka ya. Kalau bisa sih. Bentar ya. Oke dah. Nah ini aku ubah namanya jadi hidro. Ini aku buat tadi sih. Batimetri, hidrografi. Aku langsung pakai yang udah ada layout aja ya. Terus data yang dari anak nangsa itu mana ya? CSV ini dia hidro. Data GPS ikan lah ini. Aneh kali. Kalian guys? Ini dari awal. Aku cuma ngambil layoutnya aja. Layout kan kalau udah satu itu aja gue pakai terus. Kau bawa aja dikit. Anjir anak DPI banyak kali tugasnya. Gimana cara kamu mau Anak DPI kok mereka buat peta kayak gini? Peta SIG mereka. Sabar ngelek. Kita batimetri, hidrografi, daftar mingguan. Ini kan aku pakai layout itu. Ini hapus aja sih datanya. Apa sih data GNSS ini? Dihapus aja nih. Kalau kamu misalnya mau udah ada layout terus kamu pakai ulang, caranya tuh gitu. Kau buka layoutnya terus kau hapus aja datanya yang nggak penting. Emang kayak gitu. Kau mau tiap saat buat ini layout baru? Kalau aku gak mau sih. Tuh, ini udah. Lah kan emang kayak gitu seluruh orang kotanya taruh pun kayak gitu. Tuh, nanti kok tinggal timpa-timpa aja data ya. Ini di delete aja semuanya tulisan-tulisan ini. Jadi ibu delete. Data frame yang untuk inset juga di delete sih, biar gak ganggu. Yes, tuh jadi hilang semua kan sisa ininya aja. Terus balik ke data view. Edit. Masih kosong nih. Masih. Iya kan memang dari awal. Pertama tuh kan kalau misalnya kamu masukin layoutnya kan layout view di sini. Kalau kau mau layout view di bawah sini loh, dari tadi ku jelasin tuh. Iya kan tadi kan aku udah nyiapin tuh data, kan aku bilang tadi aku pakai data ini ya GNSS yang udah ada layout, tapi nanti datanya aku hapus. Aku mau ngambil layoutnya aja biar langsung jadi nanti kalau datanya udah diolah di sini di data view, pas kau masuk layout udah jadi, tinggal ngerapin dikit-dikit aja gitu. Ini sebenarnya kan tadi data yang itu yang di RTK, terus kau hapusin si layernya, terus baru sekarang mau ku anuin data si ikan, GPS ikan. Yang pertama itu kan setiap data GPS itu tuh biasanya tuh datanya Excel XYZ. Cara nge-add-nya tuh bukan dari sini. Kalau ini nge-add data SAP, JPG boleh lah dari sini. Tapi kalau kamu mau nge-add data Excel XYZ wajib dari sini, dari file. Terus kau add data di XY data. Tuh ada tulisannya XY data jelas. Add XY data. Habis itu kok tinggal cari folder kau simpan di mana. Tadi ku simpan di sini kan, di desktop mana tuh? Di hidro. Tuh hidro CSV. Ku buka dulu hidro CSV-nya ya, biar jelas. Tuh ini si hidro CSV. Si X-nya itu kan yang ini di field 1 kan, di field 1 di A. Berarti X-nya itu koisi field 1. Terus kalau Y-nya itu sesuai kan,
di field 2, berarti kok isinya di field 2. Kalau Z-nya tuh di field 3. Apa sih namanya? Elevasi. Berarti kok isi juga di sini field 3. Nggak boleh salah loh ini. Kalau misalnya elevasinya itu ada di sini di field 1, berarti kok isi juga Z-nya tuh di field 1 bukan di field 3. Kita ngikutin Excel aja ini isinya. Tapi jangan salah ya, kalau kau salah naruh ini nanti datanya salah. Ngerti gak maksud aku? Ngikutin yang di Excel. Paham kan? Terus ini edit, diubah kayak biasa. Oke. Ini udah jadi nih datanya. Apa sih? Muncul. Tuh. Kalau kau mau apa sih? Lihat di mana daerahnya kayak biasa, nama base map. Untuk ngeliat aja sih ini. Sebenarnya kan gak diminta base map. Untuk ngeliat di mana sih dia ini. Pasnya gitu. Tinggal tambah aja, terus ke zoom to layer. Harusnya langsung ada, tapi ini nge-lag. Iya. Wah, kok kayak gini. Untuk make sure aja sih ini. Aduh, kok kayak gini nge-lag cu. Siapa tuh mobil? Oh Iman, di mana kok? Di mana kok? Nge-grab kok ya? Nge-grab. Bisa-bisanya anjing dapat Serino. Ntar, aku mau ya kan di grup anjir. Oke, lanjut Udah Mat, aku mau jelasin dulu Mat. Diam dulu kok. Balik lagi. Aduh, kayaknya ini nge-lag dah. Jadi kau saja lah ini. Langsung aja lah. Pokoknya kayak gitulah kan, mau nambah base map tau lah kan. Aku tuh mau make sure aja sih tempatnya tuh di sini mau nunjukin, tapi ini gak bisa gara-gara potong lag. Pokoknya datanya oh iya astaga. Oke, apa sih base mapnya tuh ku hilangin aja nge-lag laptopku. Pokoknya kalian tahu lah kan untuk nambah base map tuh di sini, untuk make sure lokasinya tuh di sini kan, misalnya diminta ada base map tuh tinggal add base map aja. Aku gak pakai yang nge-lag soalnya sumpah, kau lihat aja tadi warna hijau anjir. Lagian juga Pak Zen gak minta base map. Ini kan udah masuk kan titiknya. Ntar yang punya anak DPI itu yang punya dedek aja ya. Dedek, aku tunjukin. Kayak gini kan punya mereka. Mana dia? Sumpah cepet anjir buat ini. Makanya itu aku heran kuliah ini kenapa buat kayak gini tuh cepet. 5 menit buat yang kayak gini kan. 5 menit anjir. Tuh yang mereka ada kayak gini ya kan. Ini kan maksudmu kan ada derajat-derajatnya itu kan mul. Apanya? Suara ada loh. Nih udah belum. Nih. Wah, ini yang punya hasil DPI kan. Ini maksudmu kan gridnya beda. Mereka ada derajat, menit, detik, n. Ini kan. Terus ini juga sebenarnya masih salah mereka nih. Harusnya tuh ini tuh bukan is. Lagi-lagi nggak boleh. Ya emang yang benar tuh di sini tuh BT. Bujur Tenggara lagi-lagi harus pakai yang di Indonesia. Terus yang ini tuh LS Lintang Selatan. Apa yang salah? Tuh, lihat, mereka gak rapi kali anjir. Sabah, iya di mana? Tuh ininya aja tuh lebih tebel tuh. Kau lihat kan ininya lebih tebel.
ini lebih tipis. Oke, ini mereka. Oke, ini udah, nanti gue buat sama persis tuh. Ya udah, pertama itu kalau kamu ngolah data kayak gini tuh, kita buat data rasternya dulu. Cara buat data raster tuh, kalau aku biasanya tuh nyari manual sih, biar hafal aja. Alasan aku nyari manualnya tuh di sini, di R toolbox. Seluruh tools R map tuh ada di sini. Tapi kalau kau mager, tinggal cari aja di sini, di sebelahnya ada menu search tuh, kayak Google. Jadi dia misalnya kau mau nyari kontur, bisa tuh langsung ada tuh muncul semua. Tapi aku lebih prefer nyari manual sih, soalnya kenapa, biar aku hafal. Oke, pertama itu berarti ini ku contohnya nyari manual aja ya. Pertama itu kita mau buat data raster dulu dari data yang udah ada ini, si point ini. Cara buat data rasternya tuh di sini, kau ke spatial analysis tool, baru kau ke interpolationnya ini apa ya jelasnya. Interpolationnya ini tuh kan ada banyak tuh, IDW, kriging, metodenya tuh, metodenya bebas pilih yang mana sih. Metode interpolasinya mau pakai yang IDW atau yang kriging atau yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini, bebas. Tapi kalau untuk kasus yang ini, mana tuh yang DPI ini, kita nyontoh DPI aja lah ya, biar cepet, nggak usah ngidik-ngidik. Dia pakai metode interpolasi yang kriging, soalnya kata mereka kemarin yang IDW itu datanya jadi hancur, jadi mereka pakai yang kriging. Terus kok kriging kan, terus kok input aja si titiknya ini. Ini kan ada input point yang kita punya, yang mau kita olah, bisa dengan cara ditarik atau kau tekan tanda panah, kau pilih hidro CSV, bebas. Bisa udah kau tekan kan. Ini udah kita input nih si titiknya nih, si poinnya ini, si data XYZ nya ini. Terus Z value nya itu tadi Z nya tuh di field ketiga, elevasi, berarti kau pilih di field ketiga, yang field 1 kan X, field 2 itu Y, field 3 Z. Kalau mau buat raster tuh wajib pakai field elevasi, jadi field ketiga. Ini output tempat bebas di hidro tadi aku taruh ya. Hidro ini buat aja kriging namanya. Terus kau oke aja. Ini udah jadi nih rasternya harusnya. Harusnya udah jadi. Kalau dalam bang bola bumi kayak ini, itu aja tuh biarin. Maksudnya bukan biarin lagi loading, maksudnya biarin. Kalau bola buminya udah hilang baru selesai. Tuh udah jadi tuh si rasternya. Tapi kok ada tanda seru? Tanda serunya apa tuh? Pokoknya udah jadi lah, nggak tahu tanda serunya apa. Pokoknya udah jadi. Ini udah jadi kan. Karena 50 terus kriging. Nah biasanya kalau udah jadi kayak gitu, terus kau remove, terus kau masukin lagi, dia warnanya berubah jadi kayak gini. Cara ngubahnya ya ubah warna kayak biasa aja, tahu kan? Klik aja nih, pilih aja warna yang mana kayak kau suka. Biru ini bisa tuh, terang kali anjir, sakit mata. Pilih yang mana ya? Biru ini aja lah. Tuh, salah aku balik. Kan semakin kesini kan semakin dalam, berarti kita invert, kita balikin tuh. Oke, tuh benar kan, semakin sini semakin dalam, semakin sini semakin dalam. Ini udah jadi si kriging. Rasternya kan apa, Ahmad? Kenceng ini. Ayo udah nih, aku taruh depan mic ya. Ini kan rasternya udah jadi kan. Terus tinggal kau buat kontur. Cara buat kontur tuh di bawahnya aja, di bawah interpolation ini kan ada menu surface. Kau ke kontur.
kontur. Kau input si raster yang kau udah buat tadi. Dalam kasus ini kan kita buat rasternya itu pakai metode kriging. Jadi kau input aja tarik atau tekan 8 outputnya kau taruh di folder yang udah kau siapin. Tadi kan udah kau siapin hidro, namanya kontur. Ini intervalnya mau buat berapa? Intervalnya ngikutin anak nongsa aja, 1,5 meter. Interval itu jadi jarak gimana ya, di tiap titik ini jarak tiap konturnya itu 1,5 meter. Jadi tiap tiap 1,5 meter itu dia ada garis. Misalnya 5 meter, tiap 5 meter ada garisnya. Semakin ya gimana, jarak yang mana? Yang zoom pagi ya, aku lupa sih. Bapak itu nanya, nah, bapak itu nanya kayak mana? Lupa bu. Coba kau ingat-ingat. Jarak, jarak, jarak tuh bisa bisa banyak. Interv Jarak interval ya mungkin sih bisa. Jarak interval itu jadi gini, semakin kecil interval, kau coba aja nanti ya, sekarang kau praktek ini. Semakin kecil interval dia semakin padat garis konturnya. Kenapa? Misalnya aku buat nih 0,25 meter, 0,25, gak usah tulisan, terus ku input si raster. Outputnya aku taruh di hidro ya, ini kontur 0,25. Semakin kecil interval si kontur itu berarti semakin padat garisnya. Kenapa? Karena setiap 0,2 meter dalam peta ini dia terdapat satu garis. Nih aku coba ya yang 0,25 ya. Ini ya udah, terus okein. Pasti padat kali nih hasilnya. Padat. Tuh, tuh. Padat kali dia. Terus kalau kita ngikutin anak nongsa, aku lupa mereka berapa, antara 1 meter atau 1,5 meter ya. Terus ku ubah nih jadi 1,5. 1,5 aja, kontur 1,5. Dia berarti kalau 1,5, setiap 1,5 dalam peta dia baru ada garis. Kalau ini kan setiap 0,25 ada garis dia. Ini 1,5 nih. Kita bandingin ya. Yang ini antar. Yang ini tuh yang 0,25 meter intervalnya. Kalau yang ini, yang interval 1,25. Tuh, lebih dikit kan? Lebih sebenarnya interval itu lagi-lagi kalau dalam dunia kerja tuh diminta sama yang ini, apa, sama yang pemberi kerja atau perusahaan, bukan kita yang ngaturnya seenak jidat. Jadi misalnya ada yang ngasih kerja nih, buat tas sekian, interval kontur sekian, ya udah jangan ngide. Tapi karena ini kuliah kan bebas, jadi konturnya tuh bebas sih. Tapi kalau dalam kasus kami kemarin PBL semester 2, interval konturnya tuh harus 0,25. Terus ini udah jadi, kita ngikutin nong saja ya, kontur yang 0,25 kita hapus. Ngikutin anak nongsa, aku lupa 1,5 atau 1, tapi ini aku buat 1,5. Aku juga lupa yang di PI itu berapa, 1 meter atau 1,5. Kita buat 1,5 aja lah, gak apa-apa, gak usah misalnya gak ngikutin juga gak apa-apa, bodo amat. Gak ada ketentuannya disuruh berapa tuh. Ini kan udah jadi gitu, kontur kontur udah jadi, raster udah jadi, tapi ada satu masalah, konturnya belum di smoothing. Kau lihat gerigi-gerigi, ya Allah, nge-lag ya ya ya. 1,5. Ih, nge-lag kali anjir. Sabar.
Iya, hasilnya kayak gini, lebih dikit ya. Eh, ya elah, kali pokoknya aku mau ngeliatin ini anjir, yang ujung-ujung nggak rapi tuh. Sekarang aku mau jelasin smoothing, yang smoothing. Iya iya, sabar, aku mau tunjukin dulu tapi udah lah. Pokoknya kalian lihat lah ya. Ini tuh ada garis-garis kan. Kayak gerigi-gerigi apa gitu. Kelihatan lah kan. Kalau nges, iya agak smooth. Nges smoothing itu gampang aja sih. Aku lupa menunya di mana. Nah, karena aku lupa, jadi aku pakai search aja lah. Lupa aku di sini menunya di mana. Pokoknya tuh di sini dia pasti, tapi aku lupa. Tapi aku nyari aja mas. Smoothing. Tuh smooth line kartografi. Kopek aja tinggal. Oh ya, karena ini line berarti kau pilih line ya. Misalnya polygon baru kau, misalnya dalam kasus yang lain kau mau nge-smoothing polygon, pilihnya yang ini. Polygon. Karena ini line jadi line. Udah kan? Ini input feature yang mau di smooth berarti si contour 1,25. Berarti kita taruh si contour 1,25 kan. Berarti kita taruh si contour 1 ini di sini. Outputnya kita taruh lagi di sini. Contour smooth aja buat namanya. Tuh, smoothing algoritmnya ini algoritma smoothing ya. Biasanya aku pakai yang Pi sih. Bukan Pau Pi aja. Yang bizarnya ini yang bizarre ini enggak, jarang sih aku pakai Pi aja. Terus untuk intervalnya itu ini juga tergantung luas daerah sih. Kalau yang nongsa ini buat aja smoothing tolerance-nya 100 meter lah. Terus oke aja, nanti kelihatan tuh bedanya. Wah jadi lurus tuh anjir, kayaknya salah dah, ntar aku ulang, kebanyakan dah meternya. Kontur 1, kontur smooth 1 taruh berapa ya, 25 meter aja. Jangan deh, 15 meter aja. Kok jadi lurus ya? Bentar, ada yang salah nih. Coba aku pakai metode yang IDW ya, ini kan yang gini. Tuh kadang-kadang tuh kayak gitu emang kalau lagi ngolah data ada yang tidak sesuai. Harusnya itu kontur spoonnya tuh nggak kayak gini. Coba aku pakai metode yang IDW. Ini konsep tentang IDW sama aja sih caranya. Iya makanya aku mau nyoba pakai yang interpolation yang lain. Aku pakai yang IDW coba ya. Kayak gitu lah emang kadang-kadang. Aku masukin si ini poin-poinnya sama aja sih, sama kayak rigging. Z value nya itu di field 3, output rasternya itu ketaruh di tempat itu, buat aja namanya IDW. Udah oke. Ini si IDW, terus tuh close, tambah lagi IDW. Warnanya tuh biasanya di hitam, terus ubah warnanya. Terus mau buat konturnya yang dari IDW ya. Pas kau buat kontur tariknya yang IDW, jangan yang rigging. Ini 1,5 apa 2 aja buat ya, 2 aja coba. Kekecilan kalau 2 terlalu dikit, bener sih 1,5. Taruh si IDW lagi, tarik si IDW kan, tarik si raster yang mau kita buat kontur, tarik si IDW 1,5. Kontur IDW 1,5. Oke. Oke, ini yang IDW nih 1,5 nih. Terus aku mau nge-smooth si kontur yang dari raster IDW. Kontur smooth IDW. Ini kontur IDW 1. Kontur IDW,
floating tolerance nya aku taruh 25 lah. ah harus bisa jadi lurus lagi Wak. Kenapa ya kayak gini? Coba pakai yang lain, kayak yang mana ya, Topot raster. Coba aja seluruhnya, kalau kau gagal kayak gitulah emang. Ini pakai yang Topot raster, point put si poinnya, hydro CSV, fillnya fill 3. Kalau Topot raster itu tipenya tuh jangan kontur ya, fillnya fill 3 tapi tipenya yang kontur, tipenya point elevation. Terus outputnya taruh Topo raster namanya. Outputnya sama dengan CSV. Ini udah jadi si Topo raster. Tapi kalian maksud aku tahu kan bedanya itu tuh, beda metode aja si IDW kriging Topo raster ini. Ini aku delete, terus aku tambah lagi Topo raster, warnanya jadi warna biru. Oke, buat kontur lagi. Konturnya berarti dari Topo raster dong yang baru dibuat. Kontur Topo raster 1,5. Oke, mari kita buat tuh kayak gini dia. Oh, kalau pakai Topo raster dia udah langsung clean, udah langsung rapi, dia perlu lagi di smoothing itu. Ini maksudnya beda aku. Tapi kenapa aku pakai yang IDW sama kriging? Seluruh DPI itu makainya antara dua itu anjir. Kalau aku pakai Topo raster aku kayak beda sendiri. Tuh ini udah rapi. Heeh. Sama aja. Sebenarnya itu beda beda perhitungan matematisnya aja. Ini udah smooth, gak perlu lagi kok smooth. Ntar kok beda nih, ini kontur sheet dari Topo raster, ini kontur dari ini yang smooth, tarik dulu. Ini kontur dari DW, ini yang kontur dari kriging. Mereka pakai Topo raster makanya jadi kayak gini. Pakai IDW makanya keriting-keriting kayak gini. Tahu aku. Kau inget kan kemarin kan berapa anak presentasi 3 kan, kayak gitu semua kan. Iya makanya aku iya makanya aku biasa emang pakai foto raster. Tapi karena anak di IPA itu pakai IDW semua. Nih kalau lihat nih ya, di legendnya tuh ada agak ditulis pula namanya IDW di sini legendnya. Ini aja salah anjir, mereka agak ditambah. Anjir, mereka sembarangan kali buat ini. Gak kena marah ya? Gak sama rata cu. Anjir, mereka aku no comment ya, aku no comment ya, soalnya aku juga belum dapat data-data yang dari tempat beda kayak gitu, ngerti gak sih maksudku? Aku belum banyak pengalaman ya, jadi aku gak tahu. Mungkin si IDW itu bagus untuk misalnya ada data yang dari pegunungan, I don't know, kan elevasinya tinggi tuh 100 meter sekian, mungkin tuh IDW tuh lebih cocok di situ metodenya, metode interpolasi IDW mungkin ya, aku juga gak tahu. Oke, aku hapus ya, ini aku hapus. Berarti ini kita setuju pakai Topo raster ya.
Hah? Terserah kalian, terserah kalian ini pakai yang mana. Pokoknya anak anak DPI itu pakai yang IDW semua, jadinya kayak gini. Nggak apa-apa kita berbeda ya. Menurutku smooth sih. Terus palingan agak kita kita turunin aja ini ya, kau nilai sendiri lah anjir smooth apa enggak. Kau bandingin lah sama ini. Palingan ini agak diturunin sih intervalnya, soalnya kalau 1,5 terlalu dikit kan. Iya palingan diturunin. Ini ku hapus dulu ya data-datanya ya, mana hidro. Anjay banyak kali Wak. Mana ya, remove ini ku ulang ya, ini ku hapus, berarti kita pakai yang itu ya. remove ku remove semua nih, sisain data ininya aja. Nanti masuk ke ini. Kalau aku mau nyari juga bisa, atau foto raster nih, aku pakai metode nyari aja, atau foto raster putri analis. Sebenarnya bisa juga dari sini kan, aktu box tuh atau foto raster sama aja. Kok input feature datanya kayak biasa. Iya input feature data kayak biasa, bisa ditarik atau bisa kok pilih dari tanda panah. Udah. Ini filenya pilih Mana yang lain? di kampus. Kok nggak kampus? Enggak ngapain ngambil kampus. Bagus. Orang udah selesai semua, tinggal SIG aja. Besok kami ngajuin judul. Ngajuin judul, oh skripsi. Iya kan, ngerjain peta kayak gini tuh 5 menit. Ini fil 3. Ini tipenya apa? Ini aku jelasin dari awal. Ini input feature datanya tuh si titik. Nah, aku narik aja ya. Tarik. Udah ditarik tadi. Taruh ini hapus dulu. Itu siapa? Kelompokku. Siapa dia? Kelompok Sismiop. Ini fieldnya tuh kan sesuai sama Excel. Z-nya di field 3, berarti isinya field 3. Tipenya tuh point elevation. Terus outputnya itu ketaruh tempat ini lah. Topo fix, buat kata-kata fix biar keren. Kalau ada kepanjangan dulu. Aduh, Topo jijik fix aja. sekali. Topo fix. Terus output externnya ini buat sama dengan ini, sama dengan titik ini nah, mana hydro CSV. Terus ke oke aja. Oke, ini udah jadi. Terus ini hapus aja ya. Terus panggil lagi biar enak ganti warnanya. Panggil dia data topo fix. Tuh biar tinggal klik aja. Kenapa touch? Siapa nih ngomong? Ini di Tia ya? Digitasi otomatis. Kayak gitu, aku juga lupa. Aku juga lupa kayak mana ya. Aku juga lupa kayak mana. Sumpah, sorry. Ini diubah aja warnanya. Warna biru kan. Ini udah jadi tuh. Terus kau masuk ke kontur. Ya, lambat ya, terlalu cepat aja. Kontur. Input raster yang kita buat si topo fix. Ini outputnya kita taruh. Kontur fix aja, buat kontur fix aja. Buat ininya 1. Interval jadi 1 kan, tadi kan 1,5 tadi terlalu jarang, jadi buat 1 aja.
Udah jadi ya, oke udah jadi. Kalau ini menurut kau dirasa kurang smooth, bisa kau smoothing aja sih. Smoothing, coba kita smoothing, ada gak perubahan? Kita smooth, contour fix yang kita panggil, yang mau kita sebutkan konturnya. Si contour fix yang barusan kita buat. Terus outputnya itu kita taruh di sini, namanya contour smooth fix. Smoothing tolerance-nya itu berapa ya? 20. Let's see kita lihat ada perbedaan, sama aja jadi lurus, jadi gak usah pas smooth berarti kita kayak gini aja. Kayaknya agak bisa di smooth dari Bang Dan, gak ngerti aku kenapa kayak gitu. Pokoknya ini udah smooth, anggap aja ini udah smooth. Ini udah tuh. Terus apa lagi ya, aku ngapain lagi ya? Udah selesai, mau diapain lagi? Udah jadi tuh anjir di layout. Ya udah itu. Palingan ini sih nambahin apa sih namanya, angka konturnya. Cara nambahin ini enggak, misalnya tuh kayak gini, maksud aku tuh di garisnya tuh berapa tuh kedalamannya di garis yang ini. Cara nambahnya tuh kayak gini, kok klik kanan di konturnya ini, klik kanan, terus kok ke properties, baru tuh ke label. Batimetri itu peta laut kalau aku nggak salah, coba kita lihat. Setahu aku peta batimetri itu peta laut ya, tuh kan, kita menggambarkan peta airan serta kedalamannya. Oh berarti kita ini udah tuh peta yang menggambarkan perairan udah, ini kan udah perairan tuh, yang mana tuh ya, berarti tinggal angkanya. Mana tuh tinggal Itu buat peta apa? nggak batimetri yang hidro. Ini kan udah klik kanan di properties di konturnya kan. Topo raster buat apa? Metode interpolasinya. Ya ngelag lagi. Adha ke properties, loading terus. Kok kami nggak ada ini ya? Apanya? Ini Kan nggak ada. hidro. Nggak tahu aku. Kami itu mereka sigil yang kecamatan itu. Kami pakai yang kecamatan batimetrinya. Oh iya. Kayak banyak. Kami nggak Oh, lagi iya. konturnya rapat kali. Terus kalau misalnya mau nambahin itu kan angka kontur ke labelnya tuh bukan ID, masukin ke kontur biar dia muncul si ini ya. Apa sih angka konturnya? Baru kau apply, kau Centang oke, nggak sih? terus kau ke label feature. Tapi masih ada yang salah tuh di sini. Apa coba? Tebak. Ada gak ada minus. Kemarin dibilang Pak Ghazali. Caranya tuh kita paksa aja ke open attribute table tuh yang ini tuh. Cara ngedit biar ada minusnya tuh ke ini aja, editor, kayak ngedit, pokoknya tool ngedit tuh di sini lah seluruhnya. Kalau mau edit, edit, start editing, yang mau kita edit si contour fix kan, berarti kita anin si contour fix, terus kita oke. Baru nanti kok tambah manual aja sih. Kau klik manual tuh, pasti minus tas seluruhnya, soalnya ini kan di bawah air. Enggak, ini kan ukurannya di bawah air. ID-nya itu bukan kontur. ID-nya itu tuh jumlah ininya, jumlah garis ya. Jadi enggak kau pilih. Yang kau pilih itu kontur kalau untuk ngelihat kedalamannya.
di fill ini kan maksudku itu kan. Mana dia. Tuh enggak, aku jelasin yang itu dulu. Kalau kamu apa sih ngelihat ke dalamnya tuh pilih counter lah, jangan ID. Kalau ID tuh angkanya gitu jadi 1 2 3 4 5 6. Enggak percaya nih, kau lihat aja nih. Janganlah, nanti berubah ke atribut. Ratingnya 100 Inang. Apa? Inang. Aku diajak Yogi juga nonton. Sama saya apa sih? Oke, ini kan udah jadi tuh minus tuh. Sebenarnya ada cara cepetnya sih di find and replace. Jadi find nomor 9 baru kalau nanti replace jadi minus. Tekan ada minus. Replace all. Kok gak mau? Oh ini anjir. Find 9. Find kan. Terus ke replace dengan angka 9 minus. Replace all. Nah, tuh udah jadi minus semua kan. Terus misalnya ada yang 6, tinggal kau cari angka 6. Terus kau cari kau tulis minus 6. Replace all. Tuh. 1 2 3 4 juga kayak gitu. Nah, tekan sini find and replace. Dari mulai angka 1 aja ya. 1. Terus ini minus 1. Replace all. 2. Ini 2. Replace all. 3. Ini 3. Replace all. 4. Ini 4. Replace all. 5. Ini 5. Replace all. Nah, ini udah minus semua kan. Kalau udah tinggal stop editing. Stop edit, save edit dulu. Oh 10 belum ya, 7 belum. Astaga. Berarti lanjut lagi. Find 6 udah tadi ya. 7 minus 7 replace all. 8 minus 8 replace all. Terus berapa lagi yang belum? 10 ya? 10 replace all. Udah semua kan? Oke, kalau udah. Misalnya juga kalau belum kan pokoknya intinya kalian ngerti aja. Terus kau save edit aja. Kalau udah bisa edit, kita save editing. Ini. Oh, apa yang bisa? Enggak. Terus nih udah jadi kan. Kemarin kata Pak Ghazali juga kayak gitu kan pas ditanya minusnya itu dipaksa atau enggak. Enggak ada dia ngomong salah atau enggak. Soalnya itu kayaknya emang dari GPS-nya dah. Gara-gara gak bisa otomatis jadi minus. GPS-nya goblok. Gak tahu ya. Atau emang salah data GPS-nya. Gak ngerti juga aku. Ini udah kan minus. Ini udah jadi. Apa lagi? Udah. Warnanya sih palingan kalau kau agak rajin menurutku ini kurang serp ya warnanya. Ubah manual aja sih. Properties, simbologi. Tapi kalau ubah satu-satu ribet kali. Ubah kayak gini maksudku, ubah satu-satu gitu. Soalnya ini menurutku agak kurang serp kan? Iya gak sih? Agak keren gitu kan. Iya kan? Tapi kalau kamu ngebahas satu-satu ribet kali. Ini nih, tapi ini terlalu terang loh. Sakit mataku. Tidak. Yang mana ya? Gak ada dong. Gak boleh dong hijau, harus biru dong. Kan di laut. Kok ada hijaunya? Gak boleh lah, ini kan dari laut semua. Laut semua loh. Kalian gak ikut ke kapalnya ya? Agak ikut ya? Oh iya. Oh yang ini aja tuh, ini better lah ya. Apa agak sakit mata ini. Oh iya. Terus palingan ininya aja sih diubah.
angkanya sih nggak kelihatan, agak kita bold. Cara ngubah angka itu kayak mana ya? Di label, harusnya di label sih cara besarin tulisan ini, harusnya ya, aku juga lupa. Oh iya ya. Ya. Oke oke oke. Tapi kalian chat aja lah Pak Wenangnya, jangan aku cuk. Kentang kali ya kalau aku ngechat. Kalian aja. Taruh aja. Kentang kali cuk aku ngechat dia. Gak pernah dibalas anjir. Iya aja dibalasnya. Ya ini kan karena warnanya gelap gitu, jadi mau warnanya aku ubah tuh, warna tulisan yang ini. Ngubahnya tuh di label. Iya, emang di sini di label sama. Aku ternyata di sini. Aku tadi ngira-ngira ternyata bener di sini emang. Warnanya tuh ubah jadi warna apa ya? Yang masuk sama biru. Kuning ya. Kuning nih. Terus jadi 9 boleh. Nih. Oke, ini udah jelas nih. Jadi di bagian sini tuh 14 meter. Oke, ini udah. Terus apa lagi? Apa lagi yang diminta kemarin? Apa lagi? Apa touch? Collect aja ya, collect aja. Ini kan di tepi pantai, yang ini pasir nih kalau di sini di putih-putih ini udah laut nih. Collect aja. Tuh, angkanya cuma -2. Agak dalam, jauh dikit, cuman -2 meter. Sepala aku lah ya, enggak sih, lebih dikit 2 meter bu. Terus kalau nambah ke ujung di sini tuh udah 6 meter. Astaga, di sini tuh 6 meter tuh, agak maju dikit 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Gak mungkin dia semakin ke ujung semakin kecil, gak mungkin, kecuali ada bangkai kapal ya, jadi dia kedeteknya ngerti kan, jadi kedeteknya tuh bangkai kapal atau batu atau gunung berapi bawah laut tuh, baru dia di sininya baru di sininya tuh ada mungkin -2 kayak gitu. Jadi selama gak ada objek di boloknya gak mungkin dia semakin ujung tuh semakin kecil, pasti semakin dalam, pasti wajib. Terus apa lagi ya? Ini basically udah jadi. Kemarin kayak gini aja kan, singkat kalian? Iya, apa aku salah ingat ya? Sama, ini sama. Ya kan, sama aja. Ya, LBT tuh nanti lah ya. Aku juga lupa. Ini udah kan. Terus apa lagi yang mau aku jelasin nih? Topo fix nih gak ada yang diubahkan di sininya. Oke, gak ada. Terus masuk ke layout view. Udah jadi, tinggal beres-beres dikit. Udah jadi malah. Tinggal buat grid sama nambahin insert. Tinggal tambahin base map. Ngelek cuy, sumpah. Tuh, putih anjir. Tuh jadi warna kayak gini. Ya elah, jadi gepeng. Dah lah. Dah jadi gepeng anjing. Gara-gara nge-lag jadi kayak gitu. Tuh, lokasinya udah bener. Ketawa. Udah lah, gak tahu aku, jangan, nanti lah aku pakai ini nih. Makanya aku tiap buat peta tuh males sekali anjir nge-lag.
Gara-gara ngeliknya aja nih. Ya elah. Enggak sih, gak disimpan, nanti aku berulang. Nah, ini kan nanti kalian nanya pula, ini kok kecil pas di layout view, cara besarnya gimana? Tinggal ini aja tanda zoom in. Kau zoom aja anjir. Yang nge-lag dia. Tinggal kau zoom aja tuh harusnya. Sam, kalau ngilangin poin-poinnya kan Poin-poinnya. Oh, tinggal ini aja. Centang. Ya udah tuh. Emang kemarin disuruh pakai poin atau enggak? Enggak ya. Oh ya udah. Ntar data frame properties kita ngatur skalanya dulu. Skalanya tuh diaturnya tuh di frame. Mana? Ini mana sih? Di mana? Kok aku lupa. Oh, di sini anjir. Oh, klik kanan di sini. Data frame properties. Baru kau masuk ke data frame. Nanti kau pilih fix scale dia biar fix. Oh, jadi kecil lah kalau 1:500 ya. Kenapa datanya jadi kayak gini? Coba jangan otomatis aja. Terus kita zoom player. Kok skalanya segini ya dia? Ntar nih aku remove dulu. Aku remove. Data lagi XY intro fill 2 fill 3 terus kayak data tadi apa namanya, topo fix ya, sama counter fix. Warnanya itu jangan untuk kok dia kayak gini pas di dalam view. Oke, udah enak nih. Oke, udah tinggal insert aja. Ini kan nggak ada legend, kok tinggal insert legend. Yang mau aku masukin kan seluruhnya kan, ya udah masukin aja seluruhnya. Ya, terus kalau ini kan nggak muat tuh kalau satu kolom. Jadi kau jadi buat 3 kolom atau 2 kolom, ngubahnya tuh dari sini. Set number of column in your legend 1, 2, 3. Buat 3 aja sih biar muat. 3 malas kira-kira. Baru habis itu ini legendnya ganti A. Next aja nih udah finish. Itu dia, tinggal kau sesuaiin aja, selesai. Terus tinggal rapi-rapiin aja sih ini, rapi-rapiin something yang perlu kau rapiin. Terus udah jadi, kau tambahin setnya tinggal udah selesai. Udah jelas semuanya. Kira-kira apa lagi pertanyaannya? Coba kau tanyain sama aku. Aku nih dari GPS itu 585 ya. Ntar aku lihat GPS 585 gak sih? GPS 585. Oh iya 585. Oh iya ini 585 nih. Datanya itu didapat dari GPS 585 yang dipasang di kapal nelayan Pak, di DPI di Nongsa. Di Teluk Mata Ikan. Nah, terus apa lagi tuh? Kira-kira pertanyaannya. Apa? Multi beam memang. Perasaan 585 dah. Gak tahu juga sih apa bedanya.
Lagian apa? Mayor minor. Enggak, itu kan mereka yang data administrasi itu udah beda. Terus apa lagi kira-kira pertanyaannya coba, biar langsung bisa di ini nih. Kalau kalau jaraknya itu emang itu berarti ya itu apa sih, kalau emang jaraknya itu interval ya jelasin yang tadi aja. Kalau emang ya intervalnya satu. Mm-mm. Terus apa lagi kira-kira yang ditanya? Ya, terus apa lagi tuh kira-kira? Ya, dua-duanya aja gue kirim. Nggak lah, Pak Zen aja anjir. Itu kan dia soalnya yang dosen kita. Iya makanya ke Pak Zen aja. Kau udah ngisi kuesioner ya? Kapan terakhir? Aku belum anjir. Ya ada kuesioner. Oh, oke, bisa lah. Aku belum ada sih. Iya makanya nanti aku ngirim ke Pak Zen aja. Terus coba nih apalagi tuh kira-kira yang ditanya biar langsung dicari jawaban. Grade-grade-nya itu ya itu yang bener tuh make gratikul, terus make fishnet biar dia jadi LS sama BT. Iya, aku aku juga belum tahu sih. Terus apa lagi? Kira-kira yang jadi pertanyaan. Revisi apa? Ah. Hmm. Ya palingan ya, kalian aja sih nanti, soalnya nanti kalian ditanya ini pula lupa. Jadi bapak itu marah-marah. Aku ketik. Udah ya, aku mau main Valorant.